Halo semuanya, perkenalkan saya Delsi Arnisia selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 1 pada hari ini bersama dengan rekan-rekan saya, Muhammad Hafiz Aryawibowo, Muhammad Zarfan Faiz, dan Ragil Setiawan. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan hasil analisis kami terkait bagaimana dampak kemasan ramah lingkungan terhadap produktivitas, khususnya pada proses pengemasan di industri makanan dan minuman. Dan presentasi kami akan dibagi menjadi 4 sesi utama. Yang pertama adalah pembahasan bab 1, bab 2, bab 3, hingga bab 4. Untuk yang pertama, akan disampaikan pembahasan bab 1 terkait pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Aryawibowo kepada Saudara Hafiz. Waktu dan layar kami sediakan. Baik, terima kasih kesempatan untuk berbicaranya. Di sini saya Muhammad Hafid Aryawibowo akan membacakan salindia bagian pendahuluan. Baik, salindia berikutnya. Latar belakang. Peningkatan perhatian terhadap lingkungan mendorong industri makanan dan minuman untuk mengadopsi kemasan ramah lingkungan. Keputusan ini membawa tantangan operasional, di mana material baru dapat mempengaruhi kecepatan, stabilitas, dan kualitas kemasan hasil, yang secara langsung berdampak pada metrik produktivitas, seperti waktu siklus, tingkat cacat, dan waktu henti. Baik, salindia berikutnya. Material yang mudah terurai secara hayati dan dapat dijadikan kompos memiliki karakteristik fisik yang berbeda dari kemasan konvensional. Karakteristik seperti ketahanan panas dan kekuatan mekanik yang lebih rendah sering menimbulkan permasalahan pada proses penyegelan dan dapat menimbulkan slit atau salah umpan pada mesin bentuk isi segel. Oleh karena itu, tanpa penyesuaian parameter mesin yang tepat, produktivitas lini pengemasan dapat menurun. Baik, salindia berikutnya. Penelitian ini mendesak untuk menganalisis secara kuantitatif dampak tersebut dan mengidentifikasi faktor teknis yang menyebabkan perubahan kinerja mesin. Hasilnya akan memberikan strategi yang efektif untuk meminimalkan penurunan produktivitas saat transisi dan berfungsi sebagai acuan bagi industri dalam menerapkan keberlanjutan tanpa mengganggu sistem manufaktur. Baik, di salindia ini saya akan membacakan tentang batasan masalah. Penelitian ini fokus pada dampak penggunaan kemasan ramah lingkungan terhadap produktivitas lini pengemasan yang memengaruhi metrik seperti waktu siklus, tingkat cacat, dan waktu henti, bukan pada distribusi ataupun biaya logistik. Baik, di salindia ini saya akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan kemasan ramah lingkungan terhadap produktivitas proses pengemasan pada industri makanan atau minuman. Yang kedua, apa saja faktor teknis yang menyebabkan perubahan kinerja mesin setelah penggunaan kemasan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, strategi apa yang efektif untuk meminimalkan penurunan produktivitas saat transisi ke kemasan ramah lingkungan. Baik, di salindia ini adalah tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis pengaruh kemasan ramah lingkungan terhadap produktivitas pengemasan. Kedua, mengidentifikasi faktor mesin dan material yang memengaruhi perubahan kinerja. Dan terakhir, memberikan strategi optimasi proses produksi. Baik, di salindia ini adalah manfaat. Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bagi industri tentang penerapan kemasan ramah lingkungan tanpa menurunkan produktivitas dan menambah referensi terkait keberlanjutan manufaktur. Baik, di salindia ini adalah metode penelitian. Penelitian ini memakai pendekatan deskripsi kuantitatif untuk membandingkan produktivitas pengemasan sebelum dan sesudah penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta untuk merumuskan perbaikan. Terima kasih kepada Saudara Hafiz atas pemaparannya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan bab 2 terkait kajian pustaka yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Zarfan Faiz. Kepada Faiz, dipersilakan. Terima kasih Delsi atas sambutannya. Baik, pada sesi ini saya akan memaparkan kajian pustaka yang menjadi dasar penelitian kami. Kajian ini terdiri dari dua bagian utama.
yaitu yang pertama kemasan ramah lingkungan dan yang kedua pengaruhnya terhadap produktivitas proses pengemasan. Baik, kita langsung masuk saja untuk penjelasan kemasan ramah lingkungan. Kemasan ramah lingkungan adalah kemasan yang menggunakan bahan yang dapat terurai secara hayati atau dapat dikomposkan. Kemasan jenis ini digunakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Bahan kemasan ini memiliki sifat fisik yang berbeda dibandingkan dengan plastik biasanya, terutama dari segi kekuatan dan ketahanan terhadap panas. Perbedaan sifat ini menuntut adanya penyesuaian pada proses produksi agar tetap berjalan dengan baik. Penelitian dari Mars dan Bugusu pada tahun 2007 serta Siracusa pada tahun 2012 menyatakan bahwa pemilihan bahan kemasan harus memperhatikan karakteristik fisik agar proses produksi tetap berjalan dengan efektif. Oke, kita lanjutkan ke salindia berikutnya yang menjelaskan mengenai pengaruh terhadap produktivitas pengemasan. Perbedaan sifat bahan kemasan ramah lingkungan dapat langsung mempengaruhi produktivitas proses pengemasan itu sendiri. Misalnya, kecepatan mesin, kualitas penyegelan, atau jumlah produk yang ditolak bisa dapat terpengaruh. Jika pengaturan mesin tidak disesuaikan dengan tepat atau dengan baik, produktivitas pada tahap awal penerapan dapat menurun. Hal ini karena bahan baru cenderung memiliki kekuatan dan ketahanan panas yang lebih rendah, sehingga sering muncul masalah seperti kesulitan dalam penyegelan, bisa terjadi slip ketika proses produksi, kemudian kesalahan pada pengisian atau penyumbatan pada mesin pengemasan. Temuan ini didukung oleh penelitian Siracusa pada tahun 2012, Singh pada tahun 2010, serta Nordin dan Selke pada tahun 2010. Terima kasih kepada Zalfan Faiz atas pembahasannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam inti dari penelitian ini, yaitu bab 3 pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudara Ragil Setiawan. Kepada Ragil, dipersilakan. Nah, pada salindia kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penerapan kemasan lingkungan pada industri pengemasan. Yang pertama itu, kita harus melakukan evaluasi dengan melakukan pengecekan apakah material yang akan kita gunakan cocok dengan proses yang sedang dijalankan sekarang. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah karakteristik fisik dari material yang akan digunakan cocok dengan mesin yang ada. Yang kedua itu, kita perlunya melakukan penyesuaian parameter seperti suhu penyegelan dan kecepatan ritme produksi agar proses produksi berjalan lebih stabil. Hal ini dilakukan untuk memastikan untuk mencegah kendala seperti suhu penyegelan yang tidak stabil dan kendala yang mengganggu alur ritme kerja produksi. Dan yang terakhir itu, kita harus memperbarui SOP dan melakukan pelatihan kepada operator-operator kita karena material ini memiliki sifat yang berbeda dengan plastik biasa. Dengan melakukan langkah-langkah penerapan tersebut, kita bisa menjaga stabilitas tanpa menurunkan produktivitas secara signifikan. Nah, pada salindia ini kita akan membahas kendala penerapan kemasan lingkungan pada industri pengemasan. Pada umumnya, kemasan ramah lingkungan memiliki ketahanan suhu dan kekuatan mekanisme yang rendah. Karena hal ini, rentan terjadi kesalahan pada proses penyegelan. Setelah itu, kemasan ramah lingkungan memiliki fleksibilitas material yang tinggi. Hal ini membuat mesin pengisi dan penyegelan kemasan rentan pada resiko selip, kesalahan pada pengumpanan, dan penyumbatan. Karena gangguan teknis ini berdampak pada waktu henti kerja produksi sehingga menyebabkan penurunan efisiensi proses. Setelah itu, variasi antar pematok menyebabkan penurunan pada konsistensi proses dan peningkatan tingkat kegagalan pada produksi massal. Nah, di salindia kali ini kita akan membahas
manfaat penerapan kemasan ramah lingkungan pada industri pengemasan. Yang pertama itu, penggunaan kemasan ramah lingkungan membuat citra perusahaan kita di mata masyarakat menjadi lebih positif. Hal ini karena masyarakat modern zaman sekarang lebih sadar akan isu-isu lingkungan. Setelah itu, penggunaan kemasan ramah lingkungan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Hal ini karena kemasan ramah lingkungan lebih cepat terurai daripada plastik biasa. Setelah itu, karena penerapan kemasan lingkungan dapat mendorong inovasi proses sehingga menyebabkan meningkatnya efisiensi dan kualitas produk kita. Nah, jika dilihat dari pembahasan-pembahasan tadi, penggunaan kemasan ramah lingkungan sangat menguntungkan karena tidak hanya menguntungkan di sektor reputasi, namun juga menguntungkan di sektor operasional dan juga lingkungan. Terima kasih Ragil atas pembahasannya, dan selanjutnya kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu bab 4 penutupan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bab ini akan terdiri dari 3 sub-bab utama. Yang pertama adalah simpulan, saran, dan daftar pustaka. Setelah kami menganalisis data dan pembahasan, kami menemukan satu kesimpulan utama, yakni benar adanya bahwa kemasan ramah lingkungan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pengemasan di industri makanan dan minuman, terkhususnya pada masa awal penerapan. Di mana pada awalnya perubahan material kemasan baru ini dapat memicu terjadinya tantangan operasional, karena karakteristik dari material baru ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tingkat kegagalan produk, mengganggu stabilitas dari proses penyegelan hingga menurunkan waktu siklus. Di mana hal itu semua dapat secara langsung menyebabkan penurunan efisiensi dan hasil guna awal. Namun dampak-dampak negatif itu semua dapat dikendalikan dan sifatnya hanya sementara, karena dari hasil guna itu dapat dipulihkan bahkan ditingkatkan dengan adanya 3 pilar utama. Yang pertama, adanya investasi untuk peningkatan dalam kemampuan operator untuk mengoperasikan perangkat-perangkat mesin untuk proses pengemasan baru. Kemudian adanya penyesuaian teknis pada mesin proses pengemasan, dan yang terakhir dengan adanya penerapan standar kualitas yang sangat ketat pada industri makanan dan minuman. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, kami merumuskan beberapa rekomendasi strategis kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan agar transisi ini dapat berlanjut tanpa harus mengorbankan efisiensi produksi. Yang pertama adalah saran untuk peneliti. Kami menyarankan agar dalam studi kedepannya, peneliti tidak hanya berfokus pada satu jenis kemasan ramah lingkungan, tetapi juga melakukan penelitian secara mendalam terhadap beberapa kemasan ramah lingkungan lainnya. Lalu yang kedua adalah saran untuk regulator atau pemerintah. Karena pemerintah memiliki peran yang krusial, sehingga kami menyarankan agar pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, dalam hal ini berupa pemotongan pajak kepada perusahaan yang berinvestasi pada teknologi mesin kemasan baru. Lalu yang ketiga adalah saran untuk para pemilik kepentingan di industri makanan dan minuman. Kami menyarankan agar transisi ini dapat terus berlanjut secara bertahap, fase demi fase, dengan tetap mempertimbangkan sumber daya manusia, seperti melakukan peningkatan dalam terhadap kemampuan operator, kemudian juga melakukan pembaharuan terhadap standar operasional prosedur, agar dapat tetap selaras dengan karakteristik bahan kemasan baru ini. Lalu terakhir, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun artikel ini. Kami menggunakan beberapa referensi seperti Marx dan Bogusu tahun 2007, lalu ada Siracusa tahun 2012, Nordin dan Selke tahun 2010, dan terakhir Singh dan Singh tahun 2010. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesempatan, waktu, dan perhatiannya.